Dan aku gini Bang Haji, aku hanya mau bilang gini, ini orang apologet kita yang sudah tampak muka ini, ya kan? Ini patut diduga mereka sudah kerjasama. Iya betul, itu benar, itu Aku betul. pakai bahasa hukum ya, aku pakai bahasa hukum patut diduga. Gitu. Tapi kalau kenyataannya, kalau real life-nya, nanti kita bisa calling-calling lah lewat DM. Iya. Oh ya, boleh boleh bang, boleh bang, boleh 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 boleh. Ih, ini Boleh. ini si Bagus John banget ya. Rambo ini si John Rambo ini semangat sekali lah bilang anak gua itu dokter gadungan. Ih, kamu harusnya malu lah ya. Itu dokter asli. Aduh, kok kalian pajang-pajang di sana? Jadi deh ketahuan anak gua itu punya perusahaan. Ah, kasihan deh kalian ini. Ah, ampun. Ah, kok dokter gadungan? Itu asli loh. Lanjut, lanjut. Bro Ngaji tidur BAB. Kan ada yang ngirim tentang Bro Ngaji ya. Gue juga dapat ancaman Bro Ngaji. Ya tahu, tahu biasa itu. Jadi selain aku, Kak Reda, Iya. Umi juga termasuk tuh. Itu Umi, itu sasaran dia tuh. Cuman kalau Umi itu lagi ada seseorang yang lagi cari deliknya, dan ya itu infonya A1 semua, akurat semua info yang aku dapat dengan BAB, akurat. Iya, iya betul, betul. Saya Makanya, Muslim Bu Reda, tetapi iya, diincar juga sama mereka. iya. Karena merasa tidak nyaman, bro. Mereka kan merasa tidak nyaman karena mereka sebenarnya kan gini, kalian kan hanya membacakan kan. Jadi tapi karena memang itulah di Konoha kan masih berlaku hukum seperti itu. Kalau di sini kan kalian lihatlah itu mau difitnah misalnya Yesus apa segala macam nggak ada apa-apa di sini. Nggak ini nggak akan eh, misalnya kayak gini nih. Seperti misalnya kita misalnya kayak Bro BAB lah, hombreng dia kan, misalnya si BAB. Ini misalnya nih, misalnya jangan digoreng-goreng nanti. Nah terus, aku tidak suka dengan si BAB. Terus BAB bilang, eh si BAB melaporkan saya gitu loh. Terus diproses lah gitu. Saya bilang, oh saya memang di Kristen ada ayatnya. Ini saya tidak bisa berini. Udah selesai itu masalahnya teman-teman. Gak akan bisa saya dibawa lagi ke ini. Itu enaknya di sini teman-teman. Even masalah LGBT kan di sini itu sangat riskan kan. Tapi kalau di ini dikaitkan dengan agama, tapi dengan to the point kita berbicara bahwa ya di agama saya kepercayaan saya ini. Itu sah-sah aja gitu loh teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan dikira bahwa oh di Eropa itu paling berharga itu LGBT tipis-tipis itu LGBT itu. Oh nih tidak ya kekristenan itu tetap dijunjung di sini gitu loh. Jadi kalau ada dibilang oh gereja mengawinkan ini apa segala macam, oh enggak ada itu. Itu ya kalau ya gereja setan mah ya gitu loh. Kalau yang resmi-resmi kayak Protestan, Evangelis namanya ya sama Katolik enggak ada itu teman-teman ya. Ya begitu. Ya, silakan yang lain. Lagi di itu mungkin. Iya. Enggak. Iya. Iya. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Iya. Mm, 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 mm. Iya. Iya.
Tapi sama mereka Bang Fulpix, Abang bisa dicap Islam liberal loh Bang. Memang banyak yang nuduh. Tanya Bang Jolpa itu banyak lihat saya itu kan di Abang mana-mana. aku oriental kan, mereka mandang Abang liberal gitu. Iya. Karena nggak sepaham dengan mereka kan. Iya. Tapi memang benar yang Bang Fulpix bilang. Jadi saya juga punya teman-teman yang memang seperti Abang lah, nggak seperti mereka. Ya memang kalau aku bisa sebut organisasi ya yang masih banyak yang begitu masih yang di kalangan NU lah kan gitu kan. Karena mereka sudah melakukan kajian apa yang membuat radikalisme itu terjadi di negara ini terjadi ya karena adanya peristiwa Arab Springs itu Bang. Betul. Itu masuk ke Indonesia, berkembang di Indonesia dan akhirnya ya seperti yang sekarang ini gitu. Terjadi pembelahan juga sebenarnya kalau Orang kemarin Bang Bintang Daud, saya buat acara di GPIB. Tahu ya Bu Reda ya GPIB ya? Ya, tahu. Saya kerjasama sama kepala jemaat, ya sama pimpinan jemaat GPIB. Itu bikin diskusi kebangsaan, buka bersama di gereja dan berbagi takjil di depan gereja. Itu banyak yang ngamuk-ngamuk DM saya. Betul. Oh itu orang Abang ya? Iya. Oh. Dan itu harusnya disebarkan Bang ke seluruh negara kita ini Bang. Iya. Harusnya. Dan kemarin yang bantu itu Bu Marcelin yang Belanda itu juga bantu kemarin. Oh ya? Keren. Itu yang sering nongkrong di Komal kita kan Reda. Herder Kak itu, Marcelin. bro. Ya. Herder itu. Ya sebenarnya harapan kita juga harusnya seperti itu Bang Fulpix. Artinya kalau kita bisa hidup berdampingan dan tidak ada like or dislike tentang keagamaan ini, ya saya yakin negara kita akan lebih maju lah. Kebetulan saya kemarin kan sebagai narasumber Bang, ada flyer. Betul. Saya sebagai narasumber saya bilang kita singkirkan kalau memang agama itu bisa membuat kita berkelahi, maka nggak usah beragama saya bilang. Betul. Buat apa beragama kalau saling bermusuhan saya bilang. Betul. Bahwa nilai kemanusiaan itu menjadi simbol utama. Yesus, Muhammad, Siddhartha Gautama datang membawa nilai kemanusiaan bukan nilai kebencian saya bilang. Betul. Aku juga pernah ngisi ini Bang di dalam seminar kebangsaan juga nah, tapi udah lama lah ya, udah tahun 2016 yang lalu lah itu di daerah Jawa. Itu aku lupa nama tempatnya, nanti ku ini kan. Nah, pas aku tapi itu yang membuat itu NU gitu. Orang-orang NU gitu. Jadi aku lihat kejujuran NU ini dalam melihat keresahan agama utamanya. Saya 4 tahun Bang. Saya 4 tahun lagi membantu perizinan pembangunan rumah ibadah GPIB sampai detik ini belum dapat izinnya. Sampai saya dikatakan kafir sama kiai-kiai. Iya ya. Saya bilang silahkan berapologet, berdebat secara akademis silahkan, tapi jangan lakukan intimidasi. Iya betul. Kalau argumen lapor gitu. Setuju. Nah itu sangat miris ya. Miris lah. Iya, betul. Jadi itu yang kita tunggu dulu. Ngomong-ngomong gini. Cek. Ngomong-ngomong gini, emang orang aja yang bisa open donasi. Woi, THR ku mana yang dibawa, woi? Orang aja yang boleh open donasi, gua enggak. Ngaji, saya yang muslim yang butuh THR kok jadi kamu? Woi. Oh iya, lupa. Saya yang muslim. Lupa. Saya yang punya bulan THR. Aku mau open donasi di Komalku. Iya, buka dulu. Lupa. Donasi Dek. Murtad. Buka dulu open donasi sekarang. Ayo. Judulnya dong, open donasi THR dong, open donasi. Oh iya pas ini. Kebetulan saya muslim sendirian. Alhamdulillah. Iya. Bagus itu. Iya. Oh Tony. Oh iya, Si Tony dalam kebimbangan.
Ton, kamu ini Ton bikin persaingan aja Ton. Astaga. Ini Tanya enak lah. kayak gitu. Jadi kebetulan ngaji, Aku boleh open ngaji house. ini Udah satu diizin organisasi dari sama saya Reda. dulu nih. Oh gitu ya ya. Tanya lah Bro Ngaji, bagaimana saya memperjuangkan pluralisme dan kekristenan gitu Bro Ngaji. Iya iya iya. Tunggu dulu, aku udah dapat izin dari Kak Reda untuk open donasi. Jadi ini teman-temannya iya. open donasi untuk THR. Iya, dapat izin dari Kak Reda. Iya, silakan. Halal gua, halal. Ini halal ya. Halal. Iya. Alhamdulillah gitu kan. Oh. Iya betul. Kak Francisca. Topi lo. Tolong teman-teman, tolong yang di bawah. THR. Gimana Ton? Topi lo. Topi lo. Iya nadanya gitu ya. Jaga ujung gitu kan. Coba kayak gitu bayangin apologet, iya kan? Maksudnya apa? Kalau main-main lah sesama apologet itu nggak Terima apa-apa lah. kasih. Selesai lah kayak gini. Minta pulang dah kita. Oh iya, Kak Reda, coba diklarifikasi juga tentang Kak Yuli yang disebut orang-orang itu. Apanya itu? Nah, aku nggak berani sebut lah. Oh. Pokoknya isu-isu itulah. Enggak lah, enggak ada itu. Biarkan aja. Nggak ada kan? Enggak ada, Yes. udah biarin aja. Enggak lah. Biarin aja. Justru Pasti gini Kak Reda, Iya. yang pasti gini, kalau si Yuli di framing penipu, penipunya di mana? Ya kan? Masalah jam tangan 200.000 penipu, udah dibayarin tuh. Udah dibayarin 200.000-nya. Masalah apa? Marganya, dia bukan orang Batak. Iya, memang dia bukan orang Batak, tapi dia sudah menikah sama orang Batak. udah diain dia itu, udah dibikin Udah- jadi baru Udah baru dibikin jadi hombing. burusi hombing gitu. Itu sah itu dalam Sah adat itu, orang sah. Batak. Iya. Itu. Sama kayak Bang BAB misalnya. Kalau dia mau jadi orang Batak, ya kan, nggak apa-apa. Kita bikin marga si hombing juga. Potong kerbau itu. Potong kerbau itu. Iya, Harus potong kerbau itu, Kak. Harus potong kerbau, nggak boleh babi. Nggak boleh babi. Kok jadi si hombing semua? Marmun lah dia. Omar pun lah kayak. Iya, tapi teman-teman, si Pak Muhammad Kace juga gue udah bikin sama marga kami dengan si PG Marbundu Menggaul ya, teman-teman. Doain kami. Enak kan? Ya loh. Kami Kalian pastikan masih itu. Bukan masih percaya sama si Mokondo yang modal itu doang. Pokoknya kita pastikan itu Kak, chat palsu. Itu chat buatan. Aku bisa bikin 1000 chat seperti itu, 1 juta chat seperti itu bisa aku buat. Enggak, intinya gini. Oh, THR udah berdatangan, weh. Hamuna. Jaga ujung. Tapi lo. Topi lo. Topi lo. Kalian masih percaya itunya si Mokondo. Nah, kalau chat nanti akan tayang lagi chat ya, yang berikutnya di room Reda Marbun. Kalian tunggu. Fitnah sama si John Rembo kan. Ini ada si John Rembo di bawah kan, difitnah Iya. sama si John Rembo. Katanya tidur di hotel sama Yuli di Manokwari. Iya, yang ke Monokwari aja yang kakak beliin tiketnya cuman si Yuli. Kok ada si Bintang? Enggak, di videonya Yuli juga udah jelas kok di hotel itu siapa temannya si Yuli tidur. Ada kan si gitu Novita. kan. Ada si Iya. Novita gitu. Mana John Rembo? Apa kebohonganmu itu? Ini Dibikin bahkan Karena dibikin si lagi Bongbong. foto-foto editan Kak ya. Foto editan Iya. ya Kak. Itu Yuli tuh, Iya. ada Yuli tuh. Ada Yuli. Ternak si bom ini. Ternak si Jadi udahlah ya John Rembo ya dan teman-teman ya, hentikan aja fitnah-fitnah
busuk kalian itu gitu loh. Kalau kalian nggak bisa cari data tentang kami ya udah nggak usah gitulah. Udah kalian stay di situ, baik-baik di situ. Topi lo buka kamera lah, Bang Merakin News biar kasih topi lagi. Topi lo Takut. dia ngomong topi lo tambah terus lo, topi lo terus. Itu memang berkat itu memang kalau ngomong gitu penuh berkat tuh. Jangan salah kalian. Jangan salah kalian. Orang banyak yang mendiem saya. Kareda, please ya. Jangan marah kalau kita bagi-bagi gift di tempat kakak ataupun kemana kakak nongkrong. Gak apa-apa ya kak ya. Bayangin sampai minta izin. Hah? Coba. Iya dulu kakak kan nggak mau, Terakhir karena TikTok minta supaya kakak karena Iya. kena bin kemarin, akhirnya dibuka Kak Reda juga. Iya karena itu ternyata saya nggak boleh terlalu fanatik teman-teman kan. Roomnya juga biar kuat gitu. Itu kan style TikTok. Iya, Ah, ya algoritma udah. TikTok itu Kak. Akhirnya ya saya Mau tak menurut mau lah. ya. Iya, mau tak mau. Tapi ya nggak apa-apa itu kan tetap juga itu buat ini juga siram-siram teman-teman ya kan, siram-siram shelter-shelter seperti itu. Nggak apa-apa lah, berbagi dari kita untuk kita seperti itu kan enak gitu. Teman-teman di tap-tap biar Bang Ngaji pinggir jurang bisa lebih naik lagi dan juga bisa memberitakan firman Tuhan lagi. Gitu. Iya, Tap-tap ini yang teman-teman ya. berlebaran teman-teman ya. Yang THR di bawah tolong. Ada 2 orang di sini teman kita Muslim ya. Mereka mau lebaran ya. Berikan dulu Iya. donasi teman-teman. Naik lah, Donasi. Ito Yuli naik, Ito Yuli. Jangan lah. Nggak boleh. Si Hombing sama si Hombing tidur di mana? Iya. John Rembo. Nekat yang nyata. Ampun. Itu tadi Muslim mau dikasih THR. Gua buat pulang ke Indonesia gimana nih? Gimana? Kau udah dapat 30% sendiri nih Ngaji. Woi, gua mau pulang ke Indonesia gimana nih? Halo, shalom. Salam Kak Yul. Aduh, jangan uang 200 itu kecil aja buat Yuli ya. Nggak ada apanya sama bayar hotelnya Yuli nih. Jadi jangan banyak ngomong ya. Nggak ada artinya uang 200.000 tuh. Udah dibayar lunas. Hotelnya di santai, pinggir santai. laut ya. Hotelnya di pinggir laut itu ya. Wow. Bayarlah jangan kabur. Walah udah dibayar juga. Saya tuh sebenarnya males nanggapin yang pakai akun palsu, teman-teman. Gimana saya mau nanggapin akunnya aja udah palsu, berarti narasinya itu palsu gitu loh. Betul. Tahayan datang, nggak ada Bang Sandi di sini Kak Tahayan. Loh, kok turun? Nggak sebentarnya itu. Belum pulang. Wih, berenang ini itu. Iya. Di mute kau Yul. Di mute itu. Waduh, panas lah si John Rembo. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang berbicara itu berita hoax, apalagi pakai akun palsu ya kalian kalau percaya ya berarti kalian itu nggak berhikmat gitu. Masa kalian percaya sama akun-akun palsu gitu kan? Nih. Oh, kita kan berbagi berkat. Jadi kalau kita hidup dapat berkat itu kita berbagi juga sama adik-adik di sana gitu kan. Jadi jangan apa ya membuat berita hoax supaya dapat berkat gitu ya. Janganlah. Jangan kirim topi Bang Ito Siagian. Jangan Ito. Tadi si John Rembo panas. Lek Siagian. Wih, itu hotelnya mewah itu ya. Ya biasa aja ini ya hotel 200.000 lah beginilah 200.000. Nanti digoreng si MP lagi toh. Bu bisa Iya. tambahin lagi nggak Bu, 1 malam lagi hotelnya digoreng si MP lagi nanti. Nggak apa-apa.
Kalau kerjaannya tukang goreng ya kita harap maklum lah. Mana tahu dia penjual gorengan ya kan. Tapi hebat loh Koto. Kau baru berapa hari di apa di NTT udah bikin prestasi. Sekarang yang di NTT apa prestasinya ya? Jangan ngomong gitu itu jangan. Jadi kau bagi-bagi apa itu di sekolah toh? Bagi-bagi alat tulis buat anak-anak di sekolah. Ih sih. mantap, mantap, luar biasa. Ah itu nggak ada kak, nggak ada. Makanya kita mau stop itu kak. Kita mau stop biar dikirim ke NTT aja semua bantuan-bantuan anak-anak Tuhan tuh yang lebih berguna aja. Dan ini aku mau bilang ya teman-teman ya, NTT, NTB itu sekarang lagi diincar loh sama investor-investor luar negeri loh. Mau bikin resort mewah, mau bikin tempat wisata mewah loh di NTT NTB itu loh. Serius, karena katanya itu tempat terindah yang akan dieksplor oleh dunia teman-teman. Itu keren itu. Itu Ilya, betul ya itu Ilya? Jadi kan NTT ini Indonesia Timur yang sedang diincar investor. Yang pertama kan karena mungkin beberapa tanah itu murah gitu kan. Jadi investor-investor yang banyak duit itu mereka menanam aset di sini gitu. Karena Indonesia ini untuk beberapa tahun ke depan itu orang-orang bule itu nggak nyari tentang Bali lagi, tapi mereka cari Indonesia Timur. Yang pertama mungkin NTT, Kupang, Labuan Bajo dan lain-lain. Begitu pula seterusnya. Indonesia Timur ini seiring berjalannya waktu akan semakin banyak orang cari gitu, karena kalau Bali itu sudah terlalu banyak teman-teman dan sudah lama sekali. Ada satu pulau di Sumba itu namanya Pulau Nihewatu, nama hotelnya itu Nihewatu. Itu investor yang miliki itu orang luar negeri, tetapi itu menjadi omset terbesar buat para investor yang ada di sana gitu teman-teman. Aku itu Yuli, aku mau menggoda Kak Reda Marbun ini, mau goda Kak Reda Marbun biar yayasannya juga yayasan apa namanya itu Kak, yayasanmu itu Kak, kursus bahasa asing itu harusnya ada juga di sana Kak. kursus bahasa Inggris minimal kan, supaya anak-anak NTT, anak-anak NTB bisa minimal pasif berbahasa Inggris kan. Setuju nggak Kak Reda? Bahkan ada lagunya itu sekarang lagi viral. Pulau kecil di timur Nusantara. Kakak turun sebentar ya. Kakak turun dulu ya, teman-teman ya. Oke Kak. Iya, ada yang WA itu. Ini Ngaji ini siapa ini? Aku nggak kenal ini. Aku masuk ke komalnya. Sorry ya Bang Ngaji ya. Kiai Murtad toh. Oh Kiai Murtad. Ya. Fenomenal ini orang. Oke. Lanjut lah. Paling dicari nih. Kalau kita belajar Islamologi atau Kristologi, Kiai Murtad cocok nih. Ya. Oke lah kawan-kawan, lanjut dulu ya tadi karena Kak Reda masuk ya. Ini aku mau berenang Mantap. dulu di hotel. Di Mantap, hotel 200.000 nih. Ya teman-teman. Mantap tuh. Lanjut. Sehat-sehat ya. Sama suami ya. Ya, shalom. Oke. Bang Tony, gimana berakinisnya? Masih jalan Kak? Aduh, tunggu loh. Dia mencoba salib, ada orang yang dibenarkan lewat perbuatan baiknya sebelah kiri Yesus tuh, atau di belakangnya malah. Kalau kamu punya orang dalam di sorga, misalkan silakan tuh bisa kong kali kong WA, nomor WA-nya punya nggak kayak gitu. Tuhan tahu nggak ada manusia yang layak dan bisa, makanya dia tidak sedang mencoba salib waktu itu. Dia tahu manusia nggak ada yang layak, maka dia mengambil membayar yang tidak sanggup kita bayar. Makanya ini adalah anugerah. Kalau anugerah itu tidak sama dengan balas jasa.
Kalau balas jasa bekerja sebulan gajian tanggal berapa? Karena kita udah bekerja. Kalau balas jasa, kalau kita berkarya lalu kita dihargai karena itu balas jasa. Kita ini nggak ada yang satu orang pun yang layak menerima keselamatan. Makanya karunia itu bahasa Sunda itu karunia, berarti memang kita sebenarnya nggak layak, tetapi kita dikasih kelayakan. Nah, peristiwa Paskah, peristiwa Natal, peristiwa iman dalam iman Kristen itu menjelaskan ini. Nah, teman-teman kalau mau mengerti partikel makanan yang teman-teman pesan di menu utama, datang ke dapur gitu aja, Karos. Ya, oke. Bro Justin, are you there? Ini nggak ada yang naik lagi nih. Nggak ada yang mau nanya atau oh ada. Sebentar, saya naikkan dulu, sorry. Ini Kang Chan, halo Kang Chan. Kang Chan. Di sini. Halo Kang Chan. Coba suara anak-anaknya bisa di ini enggak? Bisa posisinya enggak di ini kan nggak? Tempat yang aman. Kang Chan, sorry noise ya Kang Chan ya. Halo Kang Chan. Duh, Turun aja. Nggak fokus. Sebentar ya. Oke. Shalom, Mana kiamat. tadi Yosua 7 nggak jadi naik? Oke. Ya, shalom AI worship. Silakan ada yang disampaikan. Shalom, Justin. Shalom, ngopi rohani. Ya. Shalom. Izin ya, mau bertanya sama kiamat. Kiamat, Silakan. kalau menurut kiamat gitu ya. Anda agamanya apa nih kalau boleh tahu? Oh ya, ini AI worship kiamat. Iya, agamanya apa? Kristen. Oh, Kristen. Oke, oke. Iya. Langsung to the point, apa yang mau ditanyakan? Kalau menurut kiamat, kalau penyaliban itu kehendak Bapa apa kehendak iblis ya? Jadi penyaliban itu kehendaknya iblis yang diketahui oleh Allah. Gitu, nggak hanya Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus pun juga mengetahui hal itu. Ketika mereka berteriak salibkan dia, itu kehendaknya dari mereka sendiri, bukan dari Allah. Jadi ketika Kristus itu disalib, itu tentu karena apa? Karena mereka berteriak-teriak itu. Dan karena mereka yang berteriak-teriak itu bukan di dalam terang, tetapi di dalam kegelapan, Lukas 22 ayat 52-53, maka tidak boleh kita mengatakan mereka itu sedang melakukan rencana Bapa. Apalagi nanti Anda katakan mereka itu di dalam terang, ya berbahaya. Berarti Allah itu dibantu oleh orang-orang jahat. Tetapi ketika posisi iman kekristenan itu di posisi pada Allah mengetahui rencana orang-orang jahat ini untuk rencananya menyalibkan Kristus, maka diambillah oleh Allah itu penyalibannya itu sebagai instrumen untuk menghancurkan rencana-rencana kejahatan itu sendiri. Begitu. Itu dasar pemikirannya tentang prapengetahuan Allah, korelasinya dengan kehendak makhluk yang tidak ditentukan oleh Allah dari kekekalan tetapi telah diketahui Allah. Karena di dalam hakikat Allah tidak ada keberawalan. Kalau kita bicara tentang di dalam hakikat Allah, tidak ada kalimat sebelum menciptakan, itu tidak ada. Makanya kalimat sebelum menciptakan, Allah itu harus menentukan segala tindak tanduknya makhluk itu sudah mencampurkan sifat berawal di luar hakikat Allah dengan tidak adanya keberawalan di dalam hakikat Allah itu. Tahu ya Pak ya? Jadi rencananya iblis itu sudah diketahui oleh Allah.
untuk mereka mau menyalibkan Kristus. Oke, diambil instrumen itu karena ada makna yang mendalam. Tapi contohnya gini, kenapa kok Kristus kok enggak